Ini adalah kisah perang Bani Qainuqa, sebuah peristiwa yang menunjukkan betapa cepatnya rasa iri dan arogansi dapat merusak perdamaian, dan betapa tegasnya Rasulullah dalam menjaga kedaulatan serta kehormatan umatnya. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini serta bunyikan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik dan bersejarah lainnya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, salah satu tindakan pertama dan paling fundamental yang beliau lakukan adalah menyusun Piagam Madinah. Ini bukanlah sekadar perjanjian, melainkan sebuah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia yang meletakkan dasar-dasar sebuah negara multikultural dan multireligius. Di dalamnya, kaum Muhajirin dan Ansyar, serta suku-suku Yahudi yang ada di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizah, yang diakui sebagai satu umat dalam konteks kewarganegaraan. Piagam ini menjamin kebebasan beragama, keamanan jiwa dan harta, serta menetapkan kewajiban bersama untuk mempertahankan Madinah dari serangan luar. Esensinya adalah hidup berdampingan secara damai dan saling membela. Di antara tiga suku Yahudi tersebut, Bani Qainuqa adalah yang paling menonjol dalam hal kekuatan militer dan ekonomi. Mereka tinggal di dalam sebuah benteng di wilayah Madinah, menguasai pasar besar, dan terkenal sebagai pandai emas, pengrajin senjata, dan prajurit yang tangguh. Jumlah prajurit dewasa mereka mencapai 700 orang, menjadikan mereka kekuatan yang signifikan. Mereka adalah sekutu lama dari suku Khazraj, khususnya terikat persekutuan dengan pemimpinnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada awalnya, perjanjian ini berjalan sebagaimana mestinya. Namun, semua mulai berubah setelah kaum muslimin meraih kemenangan spektakuler di Perang Badar. Kemenangan ini seharusnya menjadi kabar gembira bagi seluruh penduduk Madinah, karena kekuatan sekutu mereka bertambah. Namun bagi Bani Qainuqa, kemenangan itu justru menyulut api lain di dalam dada mereka, api kedengkian, kebencian, dan kesombongan. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa kaum muslimin yang sebelumnya mereka pandang sebelah mata, kini telah menjadi kekuatan politik dan militer yang dominan di Jazirah Arab. Mereka mulai menampakkan permusuhan secara terang-terangan, melontarkan ejekan, dan mencari-cari gara-gara. Mereka adalah kelompok pertama yang secara terbuka merusak tenun kerukunan yang telah susah payah dibangun melalui Piagam Madinah. Melihat gelagat buruk dari Bani Qainuqa, Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau tidak ingin konflik ini membesar. Dengan niat baik untuk menasihati dan mengingatkan mereka kembali kepada perjanjian, beliau mendatangi mereka. Beliau mengumpulkan para pemuka dan orang-orang Bani Qainuqa di pasar mereka. Dengan penuh hikmah, Rasulullah bersabda, "Wahai kaum Yahudi, waspadalah kalian dari azab Allah seperti yang telah menimpa kaum Quraisy di Badar. Masuklah ke dalam Islam, karena sesungguhnya kalian telah mengetahui dari kitab kalian bahwa aku adalah seorang nabi yang diutus. Penuhilah janji Allah yang ada pada kalian." Nasihat yang lembut ini seharusnya menjadi pengingat akan komitmen bersama. Namun jawaban yang mereka berikan adalah cerminan dari kesombongan dan kebencian yang telah membutakan hati mereka. Mereka menjawab dengan nada menantang dan meremehkan, "Wahai Muhammad, janganlah engkau tertipu oleh dirimu sendiri, hanya karena engkau berhasil mengalahkan sekelompok orang Quraisy yang tidak punya pengalaman dalam berperang. Jika engkau memerangi kami, sungguh engkau akan tahu bahwa kami inilah laki-laki sejati, dan engkau belum pernah bertemu dengan lawan seperti kami. Ini bukanlah lagi sekadar perselisihan biasa. Ini adalah sebuah deklarasi permusuhan, sebuah penolakan mentah-mentah terhadap Piagam Madinah, dan tantangan perang secara terbuka kepada Rasulullah dan kaum muslimin." Mereka secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak terikat lagi oleh perjanjian dan merasa jauh lebih superior dalam hal kekuatan militer. Benih pengkhianatan telah ditabur, dan kini hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Ledakan itu tidak perlu menunggu lama. Sebuah insiden tragis terjadi di pasar Bani Qainuqa yang menjadi puncak dari segala provokasi mereka. Seorang wanita muslimah dari kalangan Ansyar
datang ke pasar Bani Qainuqa untuk menjual beberapa barang dan membeli perhiasan di salah satu toko pandai emas milik seorang Yahudi. Saat ia duduk menunggu, beberapa pemuda Bani Qainuqa mulai mengganggunya. Mereka mengejeknya dan dengan lancang memintanya untuk membuka jilbab dan menyingkap wajahnya. Tentu saja wanita mulia itu menolak dengan tegas. Tindakan pelecehan itu tidak berhenti di situ. Si pemilik toko dengan kelicikan yang keji melakukan sebuah perbuatan yang sangat hina. Tanpa sepengetahuan wanita itu, ia mengambil ujung bawah pakaiannya dan mengaitkannya dengan sebuah peniti atau duri ke bagian punggung atas pakaiannya. Ketika wanita itu selesai dengan urusannya dan bangkit untuk berdiri, bagian bawah pakaiannya tersingkap ke atas, menampakkan auratnya. Seketika itu juga, seluruh pemuda Yahudi yang ada di sana tertawa terbahak-bahak, mempermalukan dan menertawakan kehormatan seorang muslimah di depan umum. Wanita itu menjerit kaget dan malu. Sebuah jeritan minta tolong yang menusuk hati. Kebetulan, seorang sahabat muslim berada di dekat lokasi kejadian. Mendengar jeritan dan melihat pemandangan yang merendahkan itu, darahnya mendidih. Rasa cemburu agamanya bangkit. Kehormatan saudarinya seiman telah diinjak-injak. Tanpa berpikir panjang, ia melompat dan menyerang si pandai emas yang menjadi biang keladi, lalu membunuhnya di tempat. Melihat kawan mereka tewas, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa tidak tinggal diam. Mereka langsung mengeroyok sahabat muslim itu dan membunuhnya secara beramai-ramai. Kini, situasinya telah berubah total. Dari pelecehan verbal menjadi pelecehan fisik, lalu menjadi pembunuhan. Darah telah tumpah. Perjanjian telah disobek-sobek dengan cara yang paling hina. Ini adalah tindakan pengkhianatan total dan deklarasi perang secara terbuka di jantung kota Madinah. Berita tentang insiden mengerikan ini sampai kepada Rasulullah dengan cepat. Kemarahan beliau memuncak. Kesabaran ada batasnya, dan garis itu telah dilanggar dengan cara yang tidak bisa ditoleransi. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau nasihat. Tindakan pengkhianatan dan pembunuhan ini harus dijawab dengan ketegasan seorang kepala negara yang melindungi warganya. Rasulullah segera mengumpulkan pasukan muslim. Beliau menunjuk Abu Lubanah bin Abdul Munzir sebagai pemimpin sementara di Madinah. Panji perang utama yang berwarna putih diserahkan kepada paman beliau yang gagah berani, Hamzah bin Abdul Muttalib. Pasukan muslim bergerak dengan cepat menuju perkampungan Bani Qainuqa. Melihat kedatangan pasukan muslim yang berbaris dengan rapi dan penuh amarah, kaum Bani Qainuqa yang tadinya sombong kini dilanda ketakutan. Mereka segera lari tunggang langgang dan mengunci diri di dalam benteng mereka yang kokoh. Rasulullah memerintahkan pengepungan total. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar dari benteng itu. Pengepungan ini dimulai pada pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah, hanya sebulan setelah Perang Badar. Hari-hari berlalu. Kaum muslimin menjaga blokade dengan disiplin dan kesabaran yang tinggi. Di dalam benteng, Bani Qainuqa mulai merasakan dampaknya. Persediaan makanan mereka menipis. Harapan mereka bahwa sekutu mereka, Abdullah bin Ubay dan suku Khazraj, akan datang membantu ternyata sia-sia. Tidak ada yang berani menentang keputusan Rasulullah setelah pengkhianatan yang begitu nyata. Kesombongan mereka perlahan luntur, digantikan oleh keputusasaan. Setelah 15 hari terkepung tanpa henti, semangat mereka patah. Mereka sadar bahwa tidak ada jalan keluar. Akhirnya Bani Qainuqa menyerah tanpa syarat. Mereka pasrah pada keputusan apapun yang akan dijatuhkan oleh Rasulullah atas pengkhianatan mereka. Sesuai hukum perang yang berlaku saat itu, hukuman bagi pengkhianat perang adalah hukuman mati. Para lelaki Bani Qainuqa diikat, nasib mereka berada di ujung tanduk. Harta dan properti mereka menjadi hak kaum muslimin sebagai rampasan perang. Namun, pada saat-saat genting inilah, Abdullah bin Ubay bin Salul, sang pemimpin kaum munafik, muncul untuk memainkan perannya. Bani Qainuqa adalah sekutu lamanya, sumber kekuatan dan pengaruh baginya sebelum datangnya Islam. Ia tidak bisa membiarkan mereka dimusnahkan. Ia mendatangi Rasulullah dan dengan lancang memegang baju zirah beliau sambil memohon, "Wahai Muhammad, perlakukanlah para sekutuku dengan baik." Wajah Rasulullah memerah karena marah.
Beliau berpaling dan berkata dengan tegas, "Lepaskan aku." Namun Abdullah bin Ubay menolak dan semakin mengeratkan pegangannya. "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau berbuat baik kepada sekutuku, 700 prajurit yang telah membelaku dari segala mara bahaya. Apakah engkau akan menghabisi mereka semua dalam satu pagi? Demi Allah, aku adalah orang yang khawatir akan datangnya bencana." Desakan Abdullah bin Ubay yang terus-menerus dan setengah mengancam ini menempatkan Rasulullah dalam posisi yang dilematis, mempertimbangkan kondisi internal Madinah yang masih rapuh, dan untuk menghindari perpecahan yang lebih dalam, Rasulullah akhirnya mengabulkan permintaan itu. Dengan berat hati karena syafaat yang tidak pada tempatnya itu, beliau bersabda, "Mereka untukmu, nyawa Bani Qainuqa diampuni, namun mereka tidak bisa lagi dipercaya untuk tinggal di Madinah." Keputusan final dijatuhkan. Seluruh anggota suku Bani Qainuqa harus diusir dari Madinah untuk selamanya. Mereka diberi waktu 3 hari untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka yang bisa dibawa. Tetapi seluruh senjata, peralatan perang, dan properti tak bergerak mereka harus ditinggalkan sebagai rampasan perang bagi kaum muslimin. Peristiwa ini menjadi pelajaran pahit yang pertama bagi masyarakat Madinah. Ia membersihkan kota dari elemen pengkhianat internal pertama dan mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada suku-suku lain, bahwa piagam Madinah adalah sebuah perjanjian suci dan pengkhianatan terhadapnya akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kedaulatan negara Islam Madinah telah ditegakkan dengan tegas.